Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa kajian stilistika Al-Quran yang dimuliakan Allah. Kembali kita lanjutkan kajian kita tentang keindahan gaya bahasa Al-Quran dan pesan yang halus di balik keindahan redaksi yang Allah hadirkan dalam kitab sucinya. Kita masih bicara dalam ayat puasa dalam kitab Makna dan Mabna Risalah Stilistika Al-Quran, yang kali ini kita akan membahas judul Puasa pada Allah. Kita masih membahas surat Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang nida, ya ayyuha, dan kutiba, kata kerja yang bersifat majhul. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang preposisi pada kata kutiba, yaitu alaikum. Begini, di dalam sintaksis Arab kita mengenal ada namanya huruf jar. Huruf jar itu dalam bahasa populernya preposisi atau kata depan. Ada banyak huruf jar yang fungsi sintaksisnya sama, yaitu menjadikan kata setelahnya majrur. Di antaranya ada li dan ada ala. Secara harfiah, li dan ala itu bisa saja diartikan sama, yaitu kepada. Qala lahu Muhammad, berkata kepadanya Muhammad. Lam di sana maknanya kepada. Qala lahu Muhammad. Ila juga bisa kepada. Ala juga bisa kepada. Walaupun kalau diartikan harfiah, dia berarti li itu untuk, ala itu atas. Dalam konsep ilmu nahu, li itu maknanya tamlik dan takhfif, milik dan ringan. Ala itu ya maknanya taklif wa isti'la, berat ya dan tekanan dari atas. Itu kira-kira makna harfiahnya. Walaupun semuanya bisa diartikan dengan kepada. Ila juga kepada, ala juga kepada, li juga kepada. Coba perhatikan surah Al-Baqarah ayat 286 misalnya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Jadi Allah ya, menggunakan dua preposisi yang berbeda walaupun kata kerjanya sama. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ya, baginya apa yang dia usahakan dan atasnya apa yang dia usahakan, itu arti harfiah. Kenapa Allah menggunakan laha untuk kasabat? Kenapa 'alaiha untuk iktasabat? Padahal kasabat dan iktasabat itu sama-sama usaha. Dan bisa saja keduanya itu kita pakai satu saja. Laha ma kasabat wa laha ma iktasabat. Sama. Atau 'alaiha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Sama. Tapi tentu maknanya tidak sama, walaupun terjemahannya bisa sama. Laha tadi maknanya apa? Milik. Ya, milik dan takhfif, ringan. 'Alaiha maknanya taklif, isti'la. Kenapa laha ma kasabat? Karena kasabat itu usaha yang baik. Usaha yang baik itu takhfif, ringan dikerjakan. Ya. Jadi kalau kita berbuat baik sebetulnya lebih ringan untuk dikerjakan. Beda dengan iktasabat, itu artinya kejahatan, dosa. Dan dosa itu lebih berat, makanya 'alaiha. Dosa itu lebih berat untuk dikerjakan.
Orang kalau suami istri pegangan tangan, ya, lebih mudah, lebih ringan. Kenapa? Karena suami istri. Laha itu. Tapi yang tidak suami istri pegangan, walaupun sekarang banyak juga tuh yang tidak suami istri pegangan santai aja. Tapi kalau tidak suami istri pegangan kan pasti ada ketakutan. Kenapa? Karena dia sedang berbuat dosa. Jadi dosa itu alaiha, ya berat untuk dikerjakan. Itu makna sederhananya, bedanya li dan ala walaupun bisa diartikan sama. Ya, pada. Menarik kita lihat surah Al-Baqarah 183 kembali. Kenapa Allah mengatakan kutiba alaikumus siyam? Kenapa tidak kutiba lakumus siyam? Boleh tidak kutiba lakum? Boleh, dan ada dalam Al-Quran. Coba baca surah At-Taubah 120. Apa kata Allah? Wala yanaluna min aduwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun salih. Kutiba lahum di situ. Bukan kutiba alaihim, kutiba lahum. Kenapa tentang puasa kutiba alaikum? Kenapa di At-Taubah 120 kutiba lahum? Kita kembali kepada konsep awal tadi. Li itu maknanya takhfif di samping tamlik. Ala itu maknanya taklif di samping isti'na. Kenapa ayat 120 surah At-Taubah menggunakan lam, kutiba lahum? Karena ayat ini bicara tentang perang, aduwin, menghadapi musuh. Jadi perang itu amal salih kata Allah, amalun salih. Bahkan membunuh musuh itu berpahala. Apalagi kalau kita terbunuh. Jadi berperang itu menghadapi musuh dengan pedang, dengan senjata, dengan fisik, itu kutiba lahum. Diwajibkan, ya, dituliskan untuk mereka. Kutiba lahum. Kalau puasa, kutiba alaikum. Kenapa begitu? Allah ingin kasih isyarat bahwa berpuasa itu lebih berat daripada berperang. Kira-kira begitu. Berpuasa itu lebih berat daripada perang. Itu maka kutiba alaikum. Itu makanya perang kutiba lahum. Puasa itu ibadah paling berat, bahkan lebih berat daripada perang fisik. Itu kenapa Nabi dalam sejarah puasa, kita baca sebuah hadis setelah perang Badar, kan perintah puasa diturunkan Allah setelah perang Badar. Perang Badar itu perang paling dahsyat dalam sejarah Islam. Pasukan Islam hanya 300, ya, pasukan kafir Quraisy itu lebih 1000. Kita punya kuda beberapa ekor, mereka punya kuda ratusan, mereka senjatanya lengkap, kita senjata seadanya. Tapi menang dengan perjuangan yang maha dahsyat. Sahabat tidak pernah merasakan perang sedahsyat perang Badar. Tapi ketika pulang perang Badar itu apa kata Nabi? Kita baru kembali dari perang kecil dan akan menghadapi perang besar. Ketika itu surat ini turun, Al-Baqarah 183 ini. Sahabat kaget, ya Rasulullah, masih adakah perang yang lebih hebat dari ini? Kami tidak pernah merasakan perang yang lebih hebat daripada perang ini. Kata Nabi, ada. Apa perang yang lebih hebat daripada perang Badar? Jihadun nafs. Perang melawan diri sendiri. Dan itulah puasa. Jadi puasa ini memang ibadah terberat. Bahkan lebih berat daripada berperang. Kenapa orang kalau berperang semua dosanya diampuni? Orang berpuasa juga semua dosanya diampuni. Dan hebatnya ibadah puasa ini, kenapa lebih berat daripada perang? Karena kalau perang musuhnya tampak. Kalau kita perang, bisa diukur kekuatan musuh. Dan kita bisa bersembunyi, kita bisa ya mengatur strategi. Karena nampak kita hitung musuhnya, kita kalkulasikan kekuatan. Tapi kalau puasa, perang musuh yang kita hadapi, diri kita sendiri. Keinginan-keinginan kita sendiri, itu yang kita lawan. Dan itu tidak terukur beratnya. Melawan diri sendiri itu jauh lebih berat daripada melawan musuh yang terhitung itu. Dan banyak manusia yang gagal ketika berperang melawan dirinya sendiri. Itu kenapa Nabi Adam dulu kan gagal berpuasa. Bukti puasa ini ibadah paling berat, itu ibadah yang membuat Nabi Adam tercampak dari surga.
Jadi puasa itu secara prinsip sudah Allah wajibkan sejak Nabi Adam di surga. Jadi puasa sebelum ke bumi sudah ada. Apa buktinya? Saya cerita Nabi Adam di surah Al-Baqarah mulai ayat 30 nanti. Kata Allah apa? Ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Hai Adam, tinggallah engkau di surga bersama istrimu. Wa kula minha ragadan haitsu kau makanlah semua yang ada di surga. Wala taqraba hazihi syajarah. Jangan kau dekati ini pohon. Larangan jangan mendekati ini pohon itu namanya imsak. Dan puasa itu artinya imsak. Menahan diri. Jadi Nabi Adam sudah disuruh menahan sejak di surga. Jangan kau dekati pohon ini. Yang lain boleh. Larangan mendekati pohon itu namanya puasa. Karena puasa itu maknanya imsak. Dan Nabi Adam disuruh menahan dari itu. Apa yang terjadi? Gagal Nabi Adam menahan dan itu membuat dia keluar dari surga. Itu bukti bahwa puasa ibadah paling berat. Karena kalau kita lihat, ya, semua amal ibadah yang kita kerjakan semuanya sifatnya perintah. Perintah, perintah. Kerjakan, kerjakan. Salat kerjakan, ya, haji kerjakan, zakat kerjakan, semuanya kerjakan. Satu-satunya ibadah yang tinggalkan itu puasa. Tinggalkan makan, tinggalkan minum, tinggalkan bergaul suami istri di siang Ramadan, tinggalkan bicara yang tidak baik, tinggalkan lihat yang tidak baik. Itu imsak. Dan itu yang terberat. Coba bayangkan semua ibadah sifatnya kerjakan. Hanya satu puasa yang sifatnya larangan. Kenapa tidak banyak ibadah yang sifatnya larangan? Kenapa satu-satunya puasa? Ini menunjukkan betapa puasa ibadah paling berat sehingga cukup satu saja yang sifatnya larangan. Yang lain itu kerjakan, kerjakan, kerjakan. Puasa jangan. Ya, kita berpuasa itu menahan diri dari yang bukan dari punya orang, dari punya kita. Ya. Kita makanan di rumah kita, halal di kamar kita, tidak ada orang, kita tidak menyentuhnya. Bagaimana mungkin kita mengambil sesuatu yang bukan punya kita? Istri kita halal di kamar kita, tidak kita sentuh. Bagaimana kita menyentuh perempuan yang tidak halal? Kenapa orang kalau puasanya benar, maka hidupnya menjadi benar. Tapi banyak manusia yang tidak bisa menahan diri. Karena sifat dasar tamak tadi. Nah, puasa ya adalah ibadah terberat dan karena itu pahalanya paling besar tanpa hisab dan ada pintu khusus bagi orang yang berpuasa dan kalau Allah panggil mereka untuk menerima pahala puasa mereka. Betapa hebatnya puasa dan betapa beratnya puasa. Itulah kenapa Allah menggunakan preposisi ala kutiba alaikum. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.